Saya Dian Pramita Anjarani NIM 13519100063 dari kelas A219 ingin menjelaskan tentang materi mikrobiologi yang menjelaskan tentang bakteri. Bakteri adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan berjumlah sangat banyak dan bisa bertahan hidup di segala macam lingkungan. Bakteri dapat dilihat dengan berbagai macam warna karena dapat ditumbuhkan pada media selektif. Cara kerja bakteri adalah bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan dari bakteri terhadap perubahan lingkungan tempat hidupnya. Bakteri terdiri dari yang pertama membran sel, bersifat semi permeabel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kedua, sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Ketiga, nukleoid atau DNA berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Flagella berfungsi untuk alat gerak. Flagel melekat pada luar membran sel atau dinding sel. Kelima, ribosom tersusun oleh protein dan RNA. Keenam, mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Kapsul merupakan lapisan yang terdapat di luar dinding sel. Kedelapan, dinding sel terletak di luar membran plasma dan berfungsi untuk memberi bentuk pada bakteri. Pada kondisi tertentu, ada bakteri yang membentuk endospora, misalnya pada Clostridium dan Bacillus. Endospora berfungsi untuk melindungi bakteri dari suhu panas atau suhu dingin. Apa yang dimaksud dengan bakteri prokariot dan eukariot? Berikut ini adalah perbandingan dari prokariot dan eukariot. Ukuran bakteri sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Ukuran bakteri rata-rata berdiameter 1,25 mm. Bakteri terkecil yaitu Dialister pneumosintesis memiliki panjang 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Macam-macam bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk batang atau basil. Bentuk ini memiliki 3 jenis, yaitu monobasil yang bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Kedua, dipobasil, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. 3, streptobasil, bakteri yang membentuk basil yang bergandengan memanjang membentuk sebuah rantai. Bentuk kokus atau bulat, bentuk ini memiliki 6 jenis, yaitu monokokus yang berbentuk bola tunggal, diplococcus, bakteri bola bergandengan dua-dua, staphylococcus, bakteri bola bergandengan hingga membentuk segitiga, streptococcus, bakteri bola yang bergandengan hingga membentuk memanjang, sarkina, bakteri bulat bergandengan hingga membentuk bidang ruang seperti kubus, tetracoccus, bakteri bulat yang bergandengan hingga membentuk bidang datar terdiri dari 4 yang saling berjejer. Ketiga, bentuk spirilia. Bentuk ini memiliki 3 jenis, yaitu spiral berbentuk spiral, vibrio
berbentuk koma yang dianggap berbentuk spiral yang tidak sempurna. Spirochetas, bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bagaimana pengembangbiakan bakteri? Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Yang pertama, rekombinasi genetik bakteri yaitu transformasi, perpindahan genetik berupa DNA dari sel bakteri ke bakteri yang lainnya. Transduksi, perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain dengan perantara virus. Konjugasi, dengan bergabungnya dua bakteri hingga membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetik. Pembelahan diri secara biner. Sel bakteri membelah diri menjadi dua sel anakan di mana sifat sel anak yang dihasilkan sifat sel sama dengan sifat sel induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi monotrik, bakteri yang memiliki satu flagel di ujungnya, lopotrik, bakteri yang memiliki lebih dari satu flagel pada ujungnya, amfitrik, bakteri yang kedua ujungnya hanya terdapat satu flagel, peritrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam penyembuhan penyakit. Invasi, kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas, kemampuan bakteri untuk membentuk toksin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, eksotosin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Kedua, endotoksin. Toksin dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang mengalami lisis atau setelah bakteri hancur. Apa saja macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen diperlukan dalam proses respirasi. Bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Bakteri aerob menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Contohnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Bakteri anaerob Ibligot, bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter dan Hydrogenemonas. Bakteri anaerob obligot, bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Salmonella typhus dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanan. Bakteri heterotrof, bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun makanan sendiri. Dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri heterotrof bersifat saporit dan bersifat parasit. Bakteri autotrof, bakteri yang dapat menyusun makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri ini dibagi dua menjadi, yaitu bakteri autotrof, fotoautotrof. Golongan bakteri ini mengandalkan cahaya matahari untuk memproduksi makanan. Kedua, bakteri kemoautotrof, bakteri yang bergantung pada reaksi kimia untuk menghasilkan makanan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.